So it is 11:18. Why are we going now, Captain? Westbound. Westbound? What is that? I thought that we are going southbound. Eventually. Are we not going southbound now? I thought we are going to Poland, not back to Sweden. Yeah. So we have to go a little bit west to go around the islands and then turn south. Okay. Halo. So, hari ini kita sailing continuously. Malam hari juga kita lanjut. Karena kemarin ada strong wind, jadi kita nggak bisa jalan seharian. Kita kemarin nyampe di Anchor Place itu sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi terus kita istirahat terus kita lanjut. Kita nggak keluar selama 1 hari 1 malam. Terus kita lanjut lagi tadi jam 6 pagi dari Hiiumaa. Rencananya kita bakalan stop di Saaremaa, di salah satu kota, tapi ternyata kedalaman harbornya itu tidak cukup dalam buat kapal kita. Jadi akhirnya kita harus jalan terus sampai ke Latvia. Nama kotanya itu Ventspils. Di sana harbornya lumayan oke untuk kapal kita. Dan jarak tempuhnya itu sebenarnya cuman sekitar 120 miles dari tempat kita lempar jangkar. Cuman karena siang tadi itu anginnya berubah arah, akhirnya kita harus sailing zigzag. Kalau sailing zigzag berarti jarak tempuhnya jadi 2 kali. Kita tadi sudah taking berapa kali ya tadi? 3 atau 4 kali. Dan ini sekarang jam 11.55. Jarak tempuhnya tuh kurang 50 nautical miles lagi. Sekarang speed kita itu sekitaran 6,7 sampai 7,2 knots. Kita harus taking satu lagi habis ini. Semoga pas kita taking nanti itu speed kita tetap dapat speed yang sama. Dan tadi aku bilang jam 11.55 ya. Ini tuh masih ada matahari karena lagi summer di sini, jadi sunsetnya itu sekitaran jam 10 atau jam 11. Terus sunrise-nya itu jam 4 pagi. Buat teman-teman yang penasaran kalau sailing malam hari itu gimana, apa nggak ada yang tidur apa gimana, jadi ini sekarang itu shiftku jaga di kokpit, terus suamiku tidur, tergantian kita setiap 3 jam, aku tidur terus suamiku bangun. Jadi selama aku jaga di sini, ini kita tetap pakai autopilot. Jadi selama aku jaga di sini, aku harus ganti layar sendiri, terus kalau misalnya ada radio call aku harus jawab dan sebagainya. Tapi autopilot ini sangat membantu, jadi aku nggak perlu di depan setir setiap saat ya, masih bisa disambi yang lain. Ini chart plotter kita, ini kelihatannya speednya 6,3, kompas juga nyala.
Ini anginnya juga angle-nya oke. Kita bisa sebenarnya atau belok lebih tinggi lagi. Terus ini iPad. Ini juga salah satu plotter backup kita. Nah ini ntar kita bakalan sailing sampai di titik ini, di waypoint ini sebelum kita belok. Ini namanya tacking ya. Ganti apa ini namanya? Ganti arah layar gitu. Terus ini sekarang udah lewat tengah malam dong. Untung nggak malam Jumat. So, ini sudah 3 jam. Giliranku buat istirahat dan suamiku udah di atas di kokpit untuk gantian jaga standby. Terus ntar kalau udah 3 jam kita ganti lagi gitu. Malam ini aku nggak mau tidur di cabin karena kebetulan kapalnya itu miring banget dan cabin di area starboardku itu udah aku jadiin gudang. Jadinya aku nggak bisa tidur di sana. Terus di aft cabin juga lagi miring banget dan biar bisa cepet aja ke kokpit kalau misalnya suamiku butuh bantuan. Akhirnya aku tidur di lantai malam ini. No, just turn off. We're gonna light like a sun, shining the night away. We burn the past and the fire on the way. Selamat pagi. Ya, nih, udah hampir jam 6. Terus giliranku jaga di atas kokpit. Dan kita 17 mile lagi udah nyampe di Marina. Terus speed kita sekarang 5,6, 5,7, jadi sekitaran 3,5 jam lagi kali ya. Lo udah nyampe di Marina. Oke. Just one line, and they will see us shine. A million hearts from 1,000 miles. We're running alone through the streets, rising in tides. We gonna build a city, nothing we cause the cold for crumbling empire. We gonna build a city lights. We gonna take back the summer and spend this long night awake. Ini kita udah mau nyampe di Ventspils Marina. Udah tinggal 4 miles lagi. Jadi aku mau siap-siap buat docking. Tadi udah telepon ke marinanya, katanya kita bakalan alongside docking. Jadi gampang banget. Ntar vendors ditaruh di satu, apa ini namanya? Di satu sisi. Terus tinggal sekarang nyiapin tali aja. Begitu. Akhirnya kita nyampe. Ini sudah fence sudah disiapin di belakang.
udah dipompa juga karena kita punya inflatable fenders nih. Jadi fenders ini kita beli pas kita beli kapal gitu. Pilihannya waktu itu, kenapa kita milih inflatable fenders? Karena gampang untuk disimpan, juga gampang buat dipasang. Jadi waktu itu kita beli sekitar 6 fenders. 3 udah hilang. Jadi selamat datang, kita hasilkan tiba-tiba lihat dua fenders hilang yang inflatable, terus pola hilang dua juga. Itu rusak orang. Tapi rusaknya itu pas di Baltic, gara-garanya kalau kita misalnya kalau di docking di Baltic itu kan rata-rata pakai kayu ya, entah kayunya itu mungkin ada paku yang keluar atau memang gesekannya itu kenceng banget. Jadinya fendersnya itu sobek-sobek semua. Dan yang agak menjengkelkan, ternyata di area Baltic sini itu agak susah untuk cari fenders untuk kapal ukuran kita. Banyaknya itu rata-rata untuk ukuran kapal 15 meter ke bawah. Jadi kalaupun mau beli yang fenders yang normal itu juga agak buang-buang duit untuk apa gitu loh. Fenders sama popnya sekitaran 120 sampai 180 euro. Itu per kuncinya. Jadi buat apa gitu buang-buang duit dan tidak berguna juga. Jadi fenders sudah pada disiapin. Ini namanya bow knot, atau kalau aku bilangnya magic knot, soalnya knot ini itu sangat sangat reliable untuk dipakai kapan aja gitu, nggak cuma dipakai pas waktu kita pasang tali untuk docking, tapi juga dipakai untuk lain-lain. Kenapa pakai knot yang ini? Karena gampang dipasang, terus juga gampang dilepas. Jadi meskipun tali ini tuh ditarik kuat banget ya, apalagi kalau pas angin kenceng gitu di dalam marina, gampang dilepas juga. Jadi lepasnya tuh tinggal dibuka aja locknya kayak gini, terus habis itu udah ada lepas. Jadi sekuat apapun knotnya, sekuat apapun beban tarikannya, itu nggak bikin knotnya susah dilepas. Dan itu penting. Aku biasanya tuh nyiapin 3 tali, 1 di belakang, 1 di tengah, di midship, terus habis itu 1 di depan. Karena kita kan cuma berdua ya, jadi biasanya di midship itu aku pasang pas nanti suamiku docking. Aku tinggal tinggal naliin tali yang ada di midship, terus habis itu kita lanjut ke depan atau ke belakang. Itu jadinya gampang banget untuk docking cuman berdua aja. Akhirnya kita sampai di marina juga. Sudah docking, terus sekarang kita mau pergi ke kantor marina buat bayar. Terus habis itu kita mau ke supermarket cari sarapan. Terus itu mungkin istirahat bentar atau jalan sekalian buat stretching sama olahraga.
So that's all for today. Thank you for watching.